Halo, selamat datang di channel gue, Dwi Ratna Susanti. Di Mono Podcast kali ini, kita akan menyelami kisah-kisah cinta yang tak terduga, yang seringkali hadir dalam balutan paradoks. Kali ini, kita akan merajut benang merah antara dua dunia yang tampak gitu jauh, dua kutub yang berbeda. Bersiaplah untuk sebuah narasi yang akan membuat Anda bertanya, bisakah cinta tumbuh di antara kesempurnaan yang berkilau dan ketidakpedulian yang kumal? Perkenalkan, dia adalah Fanya. Usianya 27 tahun. Seorang arsitek dengan portofolio yang membuat para seniornya berdecak kagum. Penampilannya sempurna, setiap helai rambutnya tertata. Busananya selalu elegan. Dan tatapannya setajam intan yang memancarkan ambisi dan kecerdasan. Rumahnya sebuah apartemen minimalis yang menjadi representasi visual dari keteraturannya. Bersih, simetris, dan setiap benda memiliki tempatnya. Fanya adalah definisi dari Miss Perfect. Lalu di sisi spektrum yang berlawanan hadir Bram. Usianya entahlah, mungkin sekitar 30-an awal, tapi penampilannya seringkali membuat orang menebak lebih tua. Rambutnya acak-acakan seperti habis dikejar badai. Pakaiannya lusuh dan seringkali terlihat ada noda misterius. Dan aroma tubuhnya, ya, mari kita katakan mengingatkan pada petualangan semalam di bawah jembatan. Pekerjaan serabutan. Hari ini jadi tukang parkir, besok menawarkan jasa membersihkan got. Lusa mungkin tidur siang di taman. Bram adalah antitesis dari keteraturan. Dia adalah personifikasi dari jorok, dekil, kere, dan pemalas mungkin. Pertemuan pertama mereka klise sekaligus ironis. Fanya dengan mobil mewahnya yang baru keluar dari dealer terjebak macet di sebuah gang sempit karena ulah Bram yang sedang asyik tidur di tengah jalan beralaskan kardus bekas. Klakson mobil Fanya yang membahana sama sekali tidak mengusik tidur nyenyaknya. Fanya tentu saja murka. Bagaimana bisa ada manusia seabsurd ini di muka bumi? Dengan langkah anggun namun penuh kejengkelan, ia keluar dari mobil dan membangunkan Bram dengan sentuhan jijik ujung sepatunya. Permisi, bisakah Anda minggir? Anda menghalangi jalan. Nggak ada apaan sih? Ganggu orang lagi mimpi indah aja. Mimpi indah? Mungkin mimpinya tentang tumpukan sampah emas. Penampilan Bram saat itu sukses membuat Fanya ingin segera menyemprotkan desinfektan ke seluruh tubuhnya. Ini jalan umum. Anda tidak bisa tidur di sini seenaknya. Oh, maaf Nona cantik. Habis malam kurang tidur jaga lilin soalnya. Jaga lilin? Alasan klasik para pemalas. Fanya mendengus. Namun ada sesuatu dalam tatapan mata Bram yang polos. Meskipun dekil, yang entah kenapa menahan Fanya untuk tidak berteriak lebih keras. Sejak pertemuan indah itu, takdir seolah senang bermain-main. Mereka bertemu lagi di pasar loak tempat Fanya mencari vas antik.
dan Bram sedang mencoba menjual tumpukan barang rongsokan. Mereka bertemu lagi ketika mobil Vanya mogok di pinggir jalan dan Bram kebetulan lewat sambil membawa ember berisi air bekas cucian. Anehnya, di setiap pertemuan itu, di balik kekesalan Vanya, terselip rasa ingin tahu yang samar. Bagaimana bisa ada orang yang begitu bebas? Bebas dari aturan, bebas dari ambisi, bebas dari segala sesuatu yang mendefinisikan dunianya. Bram, dengan segala ketidakpeduliannya terhadap norma, justru melihat sesuatu yang menarik dalam diri Vanya. Di balik kesempurnaannya yang membentengi, ia melihat kerapuhan, kesepian, dan kebutuhan untuk sedikit saja melepaskan diri. Caranya mendekati Anya pun absurd seperti dirinya. Ia memberikan Vanya bunga liar yang dipetik di pinggir jalan, menawarinya kopi dari termos lusuhnya, dan menceritakan lelucon-lelucon garing yang entah kenapa membuat Vanya tersenyum tipis. Tentu saja, teman-teman, ini bukan kisah tentang perubahan drastis. Bram tidak tiba-tiba menjadi rapi dan ambisius, dan Vanya tidak lantas meninggalkan semua standarnya. Tapi perlahan, sangat perlahan, tembok yang memisahkan mereka mulai retak. Vanya mulai mentolerir aroma petualangan Bram. Bahkan sesekali tertawa mendengar celotehannya yang tanpa filter. Bram, entah bagaimana caranya, selalu ada di saat Vanya membutuhkan. Meskipun bantuannya seringkali tidak konvensional dan jauh dari kata efisien. Mungkin di tengah ketidaksempurnaan Bram, Vanya menemukan kehangatan yang selama ini hilang dalam dunianya yang serba teratur. Mungkin di balik kesempurnaan Vanya, Bram melihat harapan untuk sedikit saja memperbaiki diri. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi seseorang yang pantas berada di dekat wanita seperti Vanya. Kisah mereka adalah pengingat bahwa cinta memang misterius. Ia bisa tumbuh di mana saja, kapan saja, bahkan di antara dua insan yang tampak seperti minyak dan air. Apakah kisah Vanya dan Bram akan berakhir bahagia? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi, satu hal yang pasti, pertemuan mereka telah mengubah hidup keduanya dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Demikianlah podcast dari gue kali ini. Masih ada kelanjutan selanjutnya. Jadi, jangan lupa pantengin channel ini, like, komen, dan subscribe. Klik juga tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan pembaruan cerita dari gue. Sampai jumpa di kisah cinta tak terduga lainnya. Ingatlah, cinta tidak selalu datang dalam balutan kesempurnaan. Kadang, ia bersembunyi di balik ketidakpedulian dan aroma petualangan. Selamat malam.